Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan saudara. Saat hari ini saya mau membagikan sharing firman Tuhan. Dan sebelum itu marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Tuhan, hamba mengucap syukur Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Hamba mengucap syukur buat hari baru yang Kau beri Tuhan. Kami telah menyaksikan kematian-Mu, kami telah menyaksikan kebangkitan-Mu Tuhan. Biarlah itu Tuhan menjadi tanda buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah itu menjadi tanda bahwa kematian dan kebangkitan-Mu itu Tuhan, itu yang akan menjadi perenungan kami Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mengerti arti dari kematian dan kebangkitan-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Jadikanlah kami alat-Mu, jadikanlah kami umat-Mu yang percaya hanya kepada Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bentar hamba-Mu mau memberikan sedikit firman. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Biarlah firman ini juga menjadi berkat bagi hamba-Mu yang memberikan Tuhan. Biar setiap kita yang hamba-Mu yang memberikan firman, biarlah setiap mereka yang mendengarkan itu bukan berasal dari hamba-Mu, biarlah itu semua berasal dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan segalanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom, puji nama Tuhan saudara. Saat ini saya mau membagikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Perikopnya tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ya, puji nama Tuhan.
Seperti kita tahu saudara, dalam perikop ini setiap dari kita umat Kristiani, kita pasti tahu cerita ini, bahkan mungkin saudara-saudara yang pernah mengikuti kelas sekolah minggu, saudara juga tahu kisah ini, di mana ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, dan sisanya adalah 12 keranjang. Setiap anak-anak sekolah minggu juga tahu kisah ini. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Ketika saya belajar merenungkan perikop ini, ketika saya belajar merenungkan perikop ini, hal apa yang bisa saya petik dan hal apa yang bisa saya bagikan buat saudara, yaitu seperti ini saudara. Di perikop ini Tuhan itu mau menguji level iman kita. Tuhan itu mau menguji sampai di mana level iman kita, seperti itu. Mungkin kita sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun, mungkin kita sudah tahu banyak firman, mungkin kita sudah punya anak mentor, punya persekutuan ini dan itu, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu, ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang mungkin di luar pemikiran kita, di luar apa yang kita lihat, disitulah letak level iman kita akan pertaruhkan, seperti itu ya. Di sini diceritakan Tuhan itu mau menguji setiap level iman kita, karena seperti kita tahu Tuhan itu mau setiap dari kita itu tahu bahwa Tuhan itu sanggup dan Dia mampu untuk mengadakan setiap mujizat ya. Di perikop ini diceritakan kan Tuhan bertanya kepada Filipus, karena Tuhan itu mau memberi makan orang-orang yang sudah mengikuti, orang-orang banyak yang mengikuti Yesus ya. Kalau di perikop di kisah yang lain di Matius atau Markus itu diceritakan kejadian Yesus memberi makan 5.000 orang ini, diceritakan itu kejadiannya itu sudah larut malam, sudah malam sekali ya, ya seperti itu. Dan Tuhan kalau di Matius sama Markus itu diceritakan hatinya Tuhan itu tergerak oleh belas kasihan, dan Tuhan itu mau memberi makan orang-orang banyak itu. Dan Tuhan tanya kepada Filipus, di mana aku bisa membeli roti untuk orang-orang sebanyak ini ya. Kalau kisah ini kalau dibuat drama kan kalau pakai bahasa Jawa mungkin lebih enak ngomongnya ya. Pus Filipus, aku meh tuku roti nggo wong 5.000 nang ngendi Pus Filipus, seperti itu ya mungkin kira-kira kalau dalam bahasa Jawa Tuhan Yesus tanya pada Filipus. Dan itu posisinya itu tengah malam ya, di atas bukit lagi. Nah, kalau di zaman sekarang sudah modern sekarang kan kita nggak perlu bingung kalau tengah malam mau misal kita lapar atau apa. Kalau saudara yang sekarang kan sudah banyak aplikasi, ada Gojek, ada aplikasi yang lain, kita tinggal buka aplikasi itu, kita tinggal pesan
tengah malam pun, bahkan dini hari pun makanan datang ya. Kalau posisinya yang seperti ini di perikop ini, itu kan belum ada aplikasi, belum seperti ini ya, dan benar-benar menguji level iman kita ya. Kalau seperti kita tahu, Filipus ini, dia ini adalah salah satu murid yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia yang melihat apa yang Tuhan lakukan. Filipus ini ketika Tuhan Yesus mengadakan tanda dan mujizat, pastikan dia kan tahu, oh Tuhan sedang melakukan tanda dan mujizat, oh Tuhan sedang menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan. Nah, seharusnya ketika kita sudah lama mengikut Tuhan, kita sudah tahu kebiasaan Tuhan, rutinitas Tuhan itu seperti apa, imannya Tuhan Yesus itu seperti apa, seharusnya kita sebagai muridnya, kita juga harus punya seperti itu. Kita harus punya iman seperti Yesus ya. Tapi apa yang terjadi dengan Filipus ini, ya sesuatu yang manusiawi ya. Ketika Tuhan tanya tengah malam, mau memberi makan 5.000 orang, mau beli di mana roti buat orang 5.000, bahkan mungkin uang pun nggak ada. Filipus pun berkata yang sesuatu yang manusiawi ya. Kalau setiap dari kita pun pastilah, bahkan saya pun, kalau setiap dari kita ada masalah, mungkin kita punya tanggungan ini dan itu, kita punya tagihan ini dan itu, dan mungkin itu di luar kemampuan kita. Nah, disitulah level iman kita harus diperkuat. Di saat-saat di titik-titik terberat dalam setiap kehidupan kita, disitulah level iman kita itu harus bukannya turun, tapi kita harus bertambah ya. Ketika di perikop ini, di tangannya Tuhan cuma ada 5 roti dan 2 ikan pun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dia cuma bersyukur pada Bapaknya, yang kupunya hanya ini. Tapi yang terjadi malah apa? Malah sebaliknya, malah bisa memberi makan 5.000 orang dan tersisa sisanya malah lebih. Nah, mungkin sebagian dari kita belum bisa percaya apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Mungkin setiap dari kita belum bisa mengerti level iman kita itu sampai seberapa. Kita sudah mengikut Tuhan lama, kita sudah tahu di gereja kita, di gereja-gereja yang lain pun, setiap dari kita pekerja di gereja ataupun saudara yang sudah pelayanan di atas mimbar pun, kalau saya boleh katakan, mungkin ketika kita di level-level tertentu pun, level iman kita belum sampai seperti imannya Tuhan Yesus. Tapi biarlah setiap dari kita harus bisa mengerti apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Biarlah setiap dari kita seharusnya menambah level iman kita. Biarlah setiap dari kita bukan ketika kita menghadapi masalah yang di luar kemampuan kita malah down, tapi kita harus semakin kuat, kita harus semakin teguh untuk menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita.
Mungkin seperti itu yang bisa sharingkan buat saudara. Biarlah sharing ini boleh memberkati setiap saudara yang mendengarkan. Biarlah setiap iman kita ditambahkan dan kita berjuang di dunia ini seperti yang firman di kitab yang lain kan, kita harus mengalahkan dunia ini, bukannya kita malah mengikuti dunia ini, tapi kita harus mengalahkan dunia ini. Dan setiap iman kita ditambahkan. Puji nama Tuhan.